barisan yang prestasi, aku lihat kayak pramuka semua, makanya aku pengen masuk pramuka. Oke. Kok nggak masuk, ya? Karena aku tuh masih ragu-ragu yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dufal, kembali lagi ke Duta Show. Show. Kenalin, aku Alia Kanusa Fadilah dari tim OSIS dan MPK. Nah, pada judul yang kami bawakan hari ini berjudul Anak Pramuka Tabur Prestasi. Di depan aku udah ada dari perwakilan tim Pramuka yang baru-baru aja mengharumkan nama SNMPTN 245 Jakarta, yaitu ada Aldi dan juga Fitri. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, boleh dong Fitri sama Aldi buat perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama aku Fitri Olazara Lubis, aku dari kelas 8E. Aku Aldi Kosim dari kelas 9E. Oke. Aku mau tahu dong jabatan kalian di Eskul Pramuka itu apa dan tugasnya itu ngapain aja? Kalau aku, jabatan aku adalah sebagai wakil ketua regu, dan aku biasanya menggantikan posisi ketua regu jika ketua regunya ada berhalangan untuk hadir, seperti itu. Saya sebagai anggota, tugasnya seperti biasa anggota pada umumnya. Oke. Sejak kapan sih kalian bergabung ke dalam Pramuka dan apa yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti Eskul Pramuka? Kalau dari aku udah bergabung dari kelas 7. Kenapa aku tertarik ikut Eskul Pramuka? Karena aku yakin di situ aku bisa menemukan jati diri aku, kayak aku bisa belajar untuk disiplin, mengatur manajemen waktu, dan lain sebagainya. Aku mengikuti ke Pramuka dari kelas 9. Kenapa mengikuti? Karena saya melihat kakak kelas saya dengan gagah mengikuti Pramuka. Oke. Menurut kalian nih ya, apa sih makna Pramuka bagi seorang pelajar? Menurut aku makna dari Pramuka sebagai orang pelajar yaitu pastinya disiplin dan tanggung jawab. Menurut saya, Pramuka bisa membuat seseorang menjadi lebih baik lagi dan bisa mengatur semua yang ada di hidup. Oke. Kalian kan ini bergabung Pramuka udah cukup banyak dan juga cukup banyak mengikuti lomba kan ya? Oke, jadi menurut kalian apa sih pengalaman yang paling berkesan selama di Pramuka? Kalau menurut aku pengalaman paling berkesannya itu pas membuat portofolio Garuda, karena di situ kita saling membantu satu sama lain, yang pastinya ada kerjasama tim, saling tolong menolong. Kayak contohnya ada yang membagi tugas untuk pengecekan sertifikat, berkas-berkas portofolio lainnya. Mungkin dari aku saat lomba di Aceh. Di situ kita 2 regu berlatih sangat keras untuk mendapatkan piala yang besar, karena sebelum-sebelumnya kita tidak dapat piala karena terlalu berleha-leha. Oke. Nah, kalau nggak salah nih ya, kegiatan Pramuka ini kan terkenal dengan kedisiplinannya. Itu membawa pengaruh gak sih bagi? Membawa pengaruh banget, karena aku bisa disiplin dengan waktu, disiplin dalam pembelajaran, disiplin dengan hal-hal lainnya lah. Menurut aku iya, karena saya bisa jadi mengatur waktu dalam hal belajar, kapan waktu bermain yang tepat. Ada nggak sih keterampilan yang aktif di Pramuka, terus ternyata kalian itu juga berguna buat kehidupan sehari-hari? Kalau bagi aku ada contoh keterampilan tali menali, keterampilan semboyan isyarat. Tali temali itu biasanya kita menggunakan kayak kita bisa membuat simpul atau membuat semacam bangunan berdiri dan menggunakan simpul itu. Kalau untuk semboyan isyarat, biasanya kita menggunakan bahasa isyarat atau kayak seperti Morse dan sebagainya. Nah, tema podcast kita kali ini kan Pramuka berprestasi. Coba dong ceritain aja atau sebutin deh semua prestasi yang udah Pramuka sekolah kita itu capai. Kalau dari aku pastinya banyak. Kita pernah lomba, dan pertama lomba itu kita dapat harapan, dan di next lomba kita bisa menang per materi, tapi itu belum semuanya. Dan perlombaan selanjutnya aku bisa bawa regu aku untuk juara 2 regu putri.
lomba kemarin itu juga kita berhasil bawa piala lagi yang di lab school. Gimana sih cara proses latihan atau persiapan kamu dalam mengikuti perlombaan ataupun hari kebesaran pramuka? Persiapan untuk latihan perlombaan, kita biasanya butuh persiapan fisik, mental, dan juga chemistry kita. Soalnya kalau chemistry kita nggak nyambung nih, itu pasti bakal susah untuk namanya latihan, karena pasti ada yang egonya lebih tinggi dan kita tuh susah untuk mengalah. Di pramuka itu kan pastinya dibutuhkan banget kerjasama tim. Menurut kalian nih, seberapa besar kerjasama tim dalam melakukan perlombaan pramuka? Kalau bisa di rating mungkin 10/10, karena di lomba itu kita butuh kerjasama tim atau chemistry yang bagus. Apa sih motivasi terbesar kalian dalam terus-menerus untuk menggapai prestasi di pramuka? Kalau motivasi aku, pastinya ingin membanggakan nama sekolah, membanggakan kedua orang tua, dan aku ingin bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di luar sana. Kan kalau nggak salah kan, kalau lagi perlombaan itu pramuka latihan setiap hari ya? Ya, betul. Bagaimana sih cara kalian itu membagi waktu antara sekolah, pramuka, atau aktivitas lainnya? Kalau untuk aku pasti akan membuat jadwal dulu. Jadwalnya, aku akan mengutamakan yang terpenting dulu. Jadi, yang terpentingnya ini sudah selesai, kayak semacam tugas-tugas sekolah, aku akan mengisi waktu aku misalnya dengan kegiatan pramuka, kayak misalnya mau lomba nih, ada hafalan-hafalan, itu aku akan mengisinya dengan itu. Terus kita juga harus berani bilang tidak kepada teman. Maksud kata tidaknya itu adalah, kita berani menolak kalau ajakan teman yang emang kurang bermanfaat banget, kita harus berani bilang tidak. Ada nggak sih perubahan terbesar kalian itu semenjak kalian aktif mengikuti pramuka? Ada, mungkin sangat besar. Sebelum saya masuk pramuka, saya terlalu sering bermain dan tidak bisa memanajemen waktu. Tapi setelah masuk pramuka, saya mungkin lebih rajin untuk mengerjakan tugas. Menurut aku sih perubahan dari diri aku bisa mengatur waktu yang lebih baik, bisa memanfaatkan waktu yang luang, dan banyak sih hal-hal yang berubah. Berarti pramuka itu benar-benar ngasih kalian dampak positif ya? Banget. Wah, keren banget sih. Menurut kalian ya, apa sih perbedaannya antara siswa yang mengikuti pramuka dan juga siswa yang tidak dalam hal keterampilan ataupun sikap? Kalau menurut aku, siswa yang mengikuti ekskul pramuka memiliki keterampilan yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Tapi siswa yang lainnya itu mungkin memiliki caranya sendiri untuk melakukan keterampilannya mereka. Tapi itu tergantung dari diri mereka sendiri mau mencoba keterampilan kayak gimana. Kira-kira kamu di pramuka punya keterampilan unik gak sih? Ada dong. Boleh dong kasih tahu sobat-sobat Tufal. Aku sih lebih keterampilan unik aku sih emang masih banyak ya bilang aneh. Cuman aku lebih kesukaan ada morse. Morse itu dua macam, satu bendera dan satu peluit. Aku lebih suka ke bendera daripada peluit, karena aku untuk peluit aku nggak bisa bedain mana strip sama titik. Soalnya dia nih yang morse peluit. Kalau dari aku, mungkin di jarang istirahat aja sih. Kayak gimana ya? Kayak lebih nggak terlalu capek, lebih nggak mudah capek gitu. Kalau boleh tahu ya, cita-cita Fitri sama Aldi ini tuh apa sih? Kalau dari cita-cita aku ingin menjadi apoteker. Aku pengennya sih jadi TNI, kalau nggak polisi. Cuman dari ibu nggak bolehin, lebih ngejar karir. Ya sekarang mungkin jadi kerja kantoran gitu. Kalian melihat pramuka ini sebagai sesuatu yang berdampak bagi karir kalian atau masa depan kalian nggak sih? Berdampak, karena contoh kan aku menjadi apoteker. Apoteker itu kan tentang pengobatan. Sedangkan di pramuka itu ada namanya tanaman toga. Tanaman toga itu kan tentang pengobatan, obat-obatan. Jadi situ aku bisa ikut sambil belajar lagi gitu. Mungkin dari aku bisa belajar tentang, kan aku jadi kerja kantoran di Mbak.
Jadi di pramuka terkadang belajar tentang komputer. Contohnya dalam seleksi Garuda. Itu belajar tentang komputer juga. Nih, misalnya kalian ngelihat adik kelas kalian yang pengen masuk pramuka, tapi dia masih ragu-ragu. Kalau aku sih aku akan bilang jangan ragu. Kalau kamu nggak mencoba, kamu kapan lagi tahu rasanya itu? Karena jujur aja, dulu tuh aku pertama kali masuk SMP 245 Jakarta, aku tuh mau masuk pramuka, tapi pas mungkin ini lagi perlombaan kali ya, jadi ngeliatnya tuh latihannya setiap hari, jadi kayak aku ragu-ragu banget. Kita melakukan latihan setiap hari itu kan emang ada perlombaan, tapi itu emang capek, tapi capeknya itu terbayarkan ketika kita lomba. Kalian ada nggak sih pesan buat tim pramuka kalian yang baru aja kemarin mencapai prestasi di Asyik ya kalau nggak salah? Iya, Asyik. betul. Nah, boleh ada pesan? Pesan aku tuh jangan pernah puas. Intinya jangan pernah puas, tetap berusaha sampai hasil maksimal. Walaupun udah maksimal, jangan tetap puas, kita harus terus semangat. Ya, dari aku juga mungkin sama kayak Zahra. Jangan terlalu puas dengan yang apa yang dapatkan di Aceh kemarin. Karena itu kita masih kalah dengan sekolah lain. Mungkin kita akan harus jadi lebih baik lagi. Kalau kalian boleh gambarin pramuka dalam satu kata, kalian pilih kata apa? Keren. Amazing. Kenapa pilih kata itu? Karena menurut aku emang keren. Dia bisa, nggak tahu kenapa aku bisa mengatur waktu, aku bisa disiplin dengan cara belajar aku dan lain sebagainya. Amazing mungkin karena di keterampilannya seorang pramuka itu menguasai banyak keterampilan. Jadi menurut saya keren gitu. Wah. Oke, mungkin sampai di sini aja podcast kali ini. Terima kasih kepada Aldi dan juga Zahra yang telah memberikan kita waktunya. Nah, Aldi sama Zahra, ada gak sih pesan-pesan buat pendengar sobat-sobat Dufal? Nah, buat sobat Dufal, ayo masuk pramuka, jangan ragu karena kesempatan tidak datang 2 kali. Betul, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi kalian harus berani mencoba. Kalau kalian nggak mencoba, gimana kalian akan tahu hasilnya gimana? Tuh sobat-sobat Dufal, dengerin ya. Ayo kita masuk pramuka dan tumbuhkan prestasi di dalam SMPN 245 Jakarta. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah, bye-bye.